Oke, selamat bertemu. Salam sukses buat semua. Kali ini kita akan membahas rangkaian penjumlah. Rangkaian penjumlah ini adalah bagian dari CPU, yaitu di dalamnya ada bagan atau bagian ALU, Arithmetic Logic Unit. Di dalamnya adalah rangkaian ilmu hitung atau ilmu hitung. Sebelum kita bahas rangkaiannya, saya akan menunjukkan bagaimana kalau kita ingin menghitung bilangan biner. Penjumlahan bilangan biner pada dasarnya sama dengan penjumlahan bilangan desimal. Saya ambil contoh bilangan binernya misalkan 111 ini, kemudian ditambahkan dengan 101. Tulisnya seperti ini sebagaimana biasanya kita menulis bilangan desimal. Lalu angka satuan kalau pada desimal kita jumlahkan pertama, puluhan keduanya, dan ratusan berikutnya. Tapi dalam bilangan biner kita kenal bit pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Kita mulai dari penjumlahan pangkat 0-nya, yaitu 1 ditambah dengan 1 sama dengan 10. Nolnya kita tulis, ya, nolnya kita tulis di sini, satunya kita tambahkan di atas sini. Berarti 1 tambah 1 1 0, nolnya ditulis di sini, satunya di atasnya. Kemudian 1 yang kita tambahkan ini ditambahkan dengan 1, ditambahkan dengan 0 menjadi 1 0 lagi. Nolnya ditulis di sini, satunya ditambahkan di atas. Lalu 1 ini menjadi 31. 1 tambah 1 ditambah dengan 1 berarti 11. Kita tulis semua sebab sudah tidak ada lagi bilangan yang akan dijumlahkan. Jadi hasil penjumlahan dari 111 ditambah dengan 101 adalah 1100. Saya buktikan secara cepat. 7 tambah 5 harusnya 12. Ini berarti 12 juga, yaitu 1, 2, ini 3, pangkat 3 berarti pangkat 1, pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2 berarti 4, pangkat 3 berarti 8, 4 tambah 8 adalah 12, berarti terbukti. Bagaimana kita ambil contoh lagi misalnya 1 kita ambil contoh lagi yang ada komanya. Ini misalnya 11,101 ditambahkan dengan 10 ditambah 10,100. Sama perhitungannya atau sama cara menjumlahkannya, yaitu 1 tambah 0 tetap 1, kita tulis semua. 0 tambah 0 yaitu 0, kita tulis di sini. 1 tambah 1 menjadi 10, kita tulis 0-nya, satunya kita tahan di sini. 1 ditambah 1 ditambah 0 yaitu 10, 0-nya kita tulis, satunya kita tambahkan di sini. Kemudian 1 tambah 1 ditambah 1 lagi berarti 11. Ini penjumlahannya seperti itu. Sehingga hasilnya dari 11 ditambah di koma 11,101 ditambah 10,100 adalah 110,001. Taruhlah ini pangkat setengah atau setengah, 1/4 dan 1/8. Berarti ini adalah 6 1/8. Silakan dibuktikan. Kita boleh buktikan yang bilangan bulatnya. 3 ditambah 2 adalah 5. Setengah-setengah ini jadi 1, sehingga 5 tambah 1 adalah 6. Berarti terbukti benar ini. Ini untuk perhitungannya. Sekarang kita lanjut ke rangkaiannya. Walaupun secara besar, secara cepat saja kita buat, karena waktunya nanti tidak cukup. Penjumlahan bilangan biner itu kita kenal mulai dari half adder, full adder, dan rangkaian addernya sendiri. Jadi ada 3 tingkat. Tingkat pertama, half adder ini hanya dapat menjumlahkan 2 bit saja, 2 angka saja, yaitu angka A dan B masing-masing 1 tanpa carry in, ya. Kemudian
hasilnya adalah sum dan carry. Ini bisa dikatakan carry sebab kalau inputnya 1 bit, masing-masing 1 bit, maka outputnya adalah 1 bit juga. Lebih dari 1 bit berarti namanya carry. Jadi rangkaian half addernya hanya sederhana, yaitu XOR, sebuah XOR. Pada inputnya dihubungkan dengan N, lalu output N-nya sebagai carry, dan output sumnya adalah output dari XOR-nya sendiri. Simbolnya seperti ini. Kalau mau coba mengoperasikannya, bisa saja misalkan 1 di A-nya, 1 di B-nya, outputnya pasti 0 di sini. Kenapa? Karena inputnya tidak ada beda atau tidak berbeda inputnya. Itu sifat atau kesimpulan atau karakteristik dari XOR. Bila inputnya tidak ada tidak terdapat perbedaan, maka outputnya 0. Berarti 0 di sini. Kemudian kalau pada carry-nya 1 ditambah dengan 1, berarti outputnya 1. Berarti carry-nya 1, sumnya 0, berarti 1 tambah 1 sesungguhnya adalah 1 0, maka ini adalah 1 0 juga. Berarti benar. Simbolnya seperti ini. Kemudian level yang kedua adalah full adder. Full adder itu disusun dari 2 buah half adder, seperti ini susunnya. Half adder yang ini tadi disusun, kemudian pada carry-nya, masing-masing carry out-nya menjadi carry out, dihubungkan melalui sebuah gerbang OR. Kemudian inputnya A dan B ditambah dengan carry in, berarti ini 3 bit, ya, 3 bit, masing-masing 1 bit. A-nya 1 bit, B 1 bit ditambah dengan carry 1 bit. Inilah yang disebut dengan full adder. Dapat menjumlahkan masing-masing 2 bilangan dengan masing-masing 1 bit ditambah dengan carry in. Kalau half adder tanpa carry in. Selanjutnya, bagaimana kalau menjumlahkan bilangan, 2 buah bilangan yang lebih dari 1 bit, masing-masing bilangan lebih dari 1 bit, berarti kita menggunakan rangkaian adder namanya. Ya, rangkaian adder itu misalnya bilangan A-nya 2 bit. Jadi misalkan seperti saya tulis misalkan A-nya 1 1, kemudian A-nya 1 1 misalnya, B-nya juga 1 1, berarti ini A masing-masing A-nya 1 bit, A-nya 1 bit, 2 bit, ya. A-nya 2 bit, kemudian B-nya juga 2 bit. B-nya 2 bit. Misalkan 1 0. Ya. Berarti kita buat rangkaiannya seperti ini. A-nya ada A1 dan A2. Atau bisa juga kita tulis mulai dari 0, A0 dan A1 misalnya, tapi ini kita mulai dari A1. Jadi A1-nya ada di sini, A2, B1, B2. A1 itu adalah yang kecil, yang paling LSB-nya, kemudian yang A2-nya adalah MSB-nya. Begitu juga B-nya. Kemudian hasilnya adalah S ada 2, sumnya ada 2, carry out-nya 1. Ya, carry out-nya 1. Sehingga kalau untuk 2 bit, masing-masing 2 bilangan dengan 2 bit, berarti kita membutuhkan 2 full adder. Di mana satu full adder itu ada 2 half adder tadi. Kalau misalkan A-nya ada 3 bit, ya berarti full adder dan seterusnya dan seterusnya. Demikian penjelasan tentang rangkaian penjumlah. Pada kesempatan berikut kita akan bahas rangkaian pengurang dan sebagainya. Kalau masih ada yang sulit difahami, boleh hubungi saya melalui WA
081246141444. Mudah-mudahan berguna buat kalian.